Dalam beberapa minggu terakhir, film Oppenheimer telah mendominasi berita utama perfilman dunia. Film yang memiliki kisah gelap ini diangkat berdasarkan kisah nyata kehidupan fisikawan Amerika bernama Julius Robert Oppenheimer. Film ini mengeksplorasi penemuannya tentang bom atom dan efek yang ditimbulkan dengan menciptakan senjata mematikan semacam itu. Di video kali ini kita akan coba menceritakan secara singkat siapa Robert Oppenheimer yang sebenarnya dan bagaimana kisahnya. Bersama-sama kita akan menjelajahi sejarah kehidupan nyata di balik film yang disutradarai Christopher Nolan tersebut. Siapakah J. Robert Oppenheimer yang sebenarnya? Lahir di kota New York pada tahun 1904, Oppenheimer tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung pendidikan dan kecerdasan. Sejak usia muda, dia menunjukkan minat yang besar dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Bakatnya yang luar biasa dan rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan membawanya meraih kesuksesan akademis di masa depan dan mengukir namanya dalam sejarah ilmu pengetahuan. Pada masa pendidikannya, ia mengambil jurusan kimia di Harvard dan kemudian melanjutkan studi di Cambridge. Ia adalah seorang perokok berat yang berperawakan tinggi dan kurus. Setelah kembali ke Amerika Serikat, Oppenheimer menjadi profesor fisika teoritis di California Institute of Technology dan University of California, Berkeley. Ia berkontribusi pada berbagai bidang fisika teoritis, termasuk mekanika kuantum dan teori nuklir. Oppenheimer pernah bekerja dengan sejumlah fisikawan terkenal dunia, dari Max Born hingga Albert Einstein, dan Bertrand Russell. Ia sendiri merupakan salah satu fisikawan teoritis yang paling dihormati di negara itu sendiri pada tahun 1920-an dan 30-an, meskipun kehidupan pribadinya sendiri bermasalah. Bagaimana Oppenheimer dikenal sebagai bapak bom atom? Sebelum Perang Dunia Kedua, terutama setelah penemuan fisi nuklir oleh Otto Hahn dan Fritz Strassmann, yaitu ahli kimia dari Jerman, pada tahun 1938, para ilmuwan menyadari potensi besar dalam energi nuklir dan kemungkinan pengembangan senjata nuklir. Namun, saat itu pengetahuan tentang fisika nuklir dan teknologi terkait masih terbatas. Pada tahun 1939, Albert Einstein dan beberapa ilmuwan lainnya menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, memperingatkan tentang kemungkinan bahwa Jerman Nazi dapat mengembangkan bom atom. Surat ini menyebabkan pemerintah Amerika Serikat memberikan perhatian serius pada potensi senjata nuklir dan memulai proyek Manhattan pada tahun 1942. Yang mana pada akhirnya Oppenheimer dipilih oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu untuk mengepalai laboratorium rahasia di Los Alamos, New Mexico, yang merupakan pusat pengembangan bom atom dalam proyek Manhattan selama Perang Dunia Kedua. Pada 16 Juli 1945, dengan tim ilmuwannya, Oppenheimer meluncurkan uji coba bom atom pertama di dunia di gurun Jornada del Muerto di New Mexico. Ledakan itu diberi codename Trinity. Dengan kekuatan setara dengan 21 kiloton TNT, ledakan itu adalah yang terbesar yang pernah dilihat dan menciptakan gelombang kejut yang dirasakan hingga 100 mil jauhnya. Saat itulah ia mengucapkan ungkapan yang sekarang terkenal. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is
trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that, one way or another. Selama periode tersebut, tim Oppenheimer berhasil mengembangkan dua jenis bom atom, yaitu Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Serangan dengan bom atom tersebut menyebabkan kehancuran yang besar dan menjadi faktor utama yang memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua. Selama sisa hidupnya, Oppenheimer tampaknya bergumul dengan keterlibatannya dalam menciptakan bom atom. Dia ikut mendirikan apa yang pada akhirnya pada tahun 1960 menjadi Akademi Seni dan Sains Dunia. Karena dia semakin khawatir tentang potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penemuan ilmiah bagi umat manusia. Bagaimana dengan kehidupan pribadi Oppenheimer? Pada tahun 1936, Oppenheimer mulai berkencan dengan Jane Tatlock, putri seorang profesor sastra Berkeley dan seorang mahasiswa di Stanford yang 10 tahun lebih muda darinya. Mereka berpisah setelah 3 tahun, dan pada Agustus 1939, Oppenheimer bertemu dengan Catherine Puning, seorang mahasiswa Berkeley yang radikal dan mantan anggota Partai Komunis. Catherine telah menikah pada saat itu, tetapi bercerai ketika dia mengetahui bahwa dia mengandung bayi dari Oppenheimer. Pasangan itu kemudian menikah pada tahun 1940 dan memiliki 2 anak. Selama pernikahan mereka, Oppenheimer melanjutkan kembali hubungannya dengan Jane Tatlock, yang secara tragis ditemukan meninggal karena bunuh diri pada Januari 1944. Hal itu membuat Oppenheimer sangat berduka. Apa yang terjadi dengan Oppenheimer? Dilansir The New York Times, hidup berubah secara dramatis untuk Oppenheimer selama era McCarthy. Ketika dia menjadi salah satu dari banyak orang Amerika yang dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis karena pandangan dan hubungan politiknya. Oppenheimer juga berbicara secara luas tentang bahaya perang nuklir. Pada tahun 1954, dia dibawa ke hadapan Komisi Energi Atom dan kehilangan izin keamanannya di persidangan. Belakangan terungkap bahwa FBI telah menyadap rumah Oppenheimer selama masa jabatannya di Berkeley. Bersama dengan Catherine dan Jane, saudara laki-laki Oppenheimer dan seorang teman dekat keduanya juga anggota Partai Komunis. Meskipun Oppenheimer sendiri tidak pernah menjadi anggota resmi. Setelah persidangan, Oppenheimer dikabarkan berjuang untuk mendamaikan keyakinannya dan kenyataan, dan menghabiskan sisa hidupnya mencoba menerima kenyataan akibat dari karya ilmiahnya. Oppenheimer meninggal karena kanker tenggorokan setelah bertahun-tahun merokok pada tanggal 18 Februari 1967 di New Jersey pada usia 62 tahun. Beberapa dekade kemudian pengaruhnya terhadap dunia masih dapat dirasakan. Warisannya sebagai bapak bom atom tetap menghubungkannya dengan pengembangan dan penggunaan senjata nuklir yang membawa dampak besar dalam sejarah dunia.